Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Raden Edi Martadinata. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita, terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Raden Edi Martadinata merupakan tokoh penting dalam sejarah militer Indonesia, khususnya di bidang Angkatan Laut. Raden Edi Martadinata dikenal sebagai perwira tinggi Angkatan Laut Republik Indonesia, yang berperan besar dalam pembangunan kekuatan maritim Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Raden Edi Martadinata juga dianugerahi gelar sebagai Pahlawan Nasional Indonesia atas jasa dan pengabdian luar biasa terhadap negara. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Edi Martadinata lahir di Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921. Raden Edi Martadinata berasal dari keluarga priayi dan memiliki latar belakang pendidikan yang kuat. Sebelum bergabung dengan dunia militer, Raden Edi Martadinata sempat menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pelayaran, dan kemudian melanjutkan kariernya di Kemiliteran Laut. Kepiawaian dan dedikasinya dalam bidang pertahanan laut menjadikannya sebagai salah satu tokoh sentral dalam sejarah Angkatan Laut Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Edi Martadinata wafat dalam sebuah kecelakaan helikopter di wilayah Riung Gunung, Jawa Barat, pada tanggal 6 Oktober tahun 1966. Setelah meninggal dunia, jenazah Raden Edi Martadinata dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta, sebagai bentuk penghormatan negara terhadap jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia melalui jalur kemiliteran laut. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Edi Martadinata lahir pada tanggal 29 Maret tahun 1921, dan meninggal dunia pada tanggal 6 Oktober tahun 1966. Masa pengabdian beliau di Angkatan Laut berlangsung dari awal kemerdekaan Indonesia hingga akhir hayatnya, menjadikannya bagian dari generasi pendiri yang membentuk pondasi kekuatan maritim nasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Edi Martadinata dianggap sebagai tokoh strategis dalam sejarah Angkatan Laut Republik Indonesia karena dedikasinya membangun kekuatan armada laut Indonesia yang masih baru terbentuk pasca kemerdekaan. Dalam masa penuh tantangan tersebut, Raden Edi Martadinata tidak hanya memimpin secara taktis di medan tugas, tetapi juga memperjuangkan kemandirian dan profesionalitas dalam institusi militer laut. Pengabdiannya membuktikan pentingnya kekuatan maritim bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Kematian Raden Edi Martadinata yang tragis dalam tugas diplomatik menambah kuat simbol kepahlawanan dan pengorbanannya untuk bangsa. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Raden Edi Martadinata mengalami kecelakaan helikopter saat menjalankan tugas kenegaraan di wilayah Pegunungan Riung Gunung, Jawa Barat. Insiden tersebut terjadi dalam konteks kegiatan diplomatik dan pengawasan strategis pada masa transisi politik Indonesia tahun 1966. Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengakui jasa-jasanya dengan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional, dan dimakamkan secara kenegaraan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Legasi Raden Edi Martadinata dikenang dalam sejarah militer Indonesia sebagai pionir, pemimpin visioner, dan simbol kekuatan pertahanan laut nasional. Raden Edi Martadinata merupakan tokoh militer yang menempati posisi sentral dalam sejarah pertahanan maritim Indonesia. Lahir di Bandung pada tanggal 29 Maret tahun 1921, Raden Edi Martadinata berasal dari keluarga priayi yang menjunjung tinggi pendidikan dan etika kepemimpinan. Sebelum memasuki dunia militer, Raden Edi Martadinata menempuh pendidikan di bidang pelayaran, dan kemudian melanjutkan studi militer di Akademi Angkatan Laut Belanda, Koninklijk Marine.
Keberhasilan dalam menempuh pendidikan di luar negeri membentuk dasar intelektual dan teknis bagi perannya sebagai pembangun kekuatan maritim Indonesia pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, Raden Edi Martadinata segera bergabung dalam struktur militer yang tengah dibentuk oleh pemerintah Republik Indonesia. Pada masa awal kemerdekaan, kondisi Angkatan Laut Republik Indonesia masih sangat terbatas, baik dari segi personel, armada, maupun strategi pertahanan. Dalam kondisi demikian, Raden Edi Martadinata tampil sebagai figur visioner yang tidak hanya memimpin satuan tempur, tetapi juga menyusun konsep strategis pembangunan kekuatan laut nasional. Kepemimpinan beliau sangat menonjol dalam upaya integrasi armada bekas kolonial, pembentukan sistem komando, dan penegakan kedaulatan Laut Nusantara. Dalam dinamika politik dan militer pada dekade 1950 sampai 1960, Raden Edi Martadinata turut aktif dalam pembentukan kebijakan pertahanan laut. Beliau menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Laut Republik Indonesia, dan berhasil menjalin hubungan diplomatik dengan sejumlah negara maritim, termasuk Uni Soviet, India, dan negara-negara Eropa Timur. Pendekatan diplomatik ini tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam geopolitik regional, tetapi juga memperkaya armada laut dengan berbagai jenis kapal perang dan alat utama sistem persenjataan laut modern. Raden Edi Martadinata juga dikenal sebagai perwira yang memiliki integritas tinggi dan sikap nasionalis yang kuat. Beliau tidak ragu menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang dianggap tidak sejalan dengan kepentingan pertahanan nasional. Dalam konteks internal, beliau memperjuangkan peningkatan profesionalitas prajurit Angkatan Laut melalui pendidikan, pelatihan, dan tata kelola organisasi yang berbasis meritokrasi. Upaya ini menciptakan generasi perwira muda yang memiliki orientasi teknis dan strategis yang kuat dalam membela wilayah laut Indonesia. Tragedi meninggalnya Raden Edi Martadinata terjadi pada tanggal 6 Oktober tahun 1966 dalam sebuah kecelakaan helikopter di wilayah Pegunungan Riung Gunung, Jawa Barat. Saat itu, beliau sedang menjalankan misi diplomatik kenegaraan, yang merupakan bagian dari upaya menjaga kestabilan politik dan pertahanan negara di tengah transisi kekuasaan nasional. Kepergian beliau menimbulkan duka mendalam tidak hanya di lingkungan militer, tetapi juga di kalangan masyarakat umum yang mengenalnya sebagai simbol kejayaan maritim nasional. Jenazah beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, sebagai bentuk penghormatan tertinggi dari negara. Dari sudut pandang sejarah maritim, Raden Edi Martadinata merupakan peletak fondasi supremasi laut Indonesia. Dari perspektif diplomasi pertahanan, beliau adalah jembatan antara kekuatan militer dan diplomasi internasional. Dari sisi kepemimpinan militer, beliau adalah sosok reformis yang mengedepankan profesionalisme dan dedikasi. Dari sudut pandang kebudayaan, nama Raden Edi Martadinata diabadikan sebagai nama kapal perang, institusi pendidikan, hingga jalan-jalan utama di berbagai kota, menandai betapa besar pengaruh dan warisan beliau bagi bangsa Indonesia. Kontribusi beliau melampaui ranah operasional militer dan menyentuh dimensi ideologis serta nasionalisme maritim. Dalam konteks Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, pemikiran dan strategi pertahanan laut yang diwariskan oleh Raden Edi Martadinata tetap relevan hingga hari ini. Warisan intelektual dan moral beliau menjadi pijakan bagi generasi penerus dalam mengelola kekuatan maritim sebagai penyangga utama kedaulatan dan kemajuan bangsa. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu
Tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin, salam damai.